Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Bagi yang tidak lelah, kami persilakan bangkit berdiri. Kita naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui pujian yang akan kita sampaikan.
besar dan kuasa-Mu yang begitu hebat. Kami datang menghadap hadirat-Mu di waktu hari ini, bersepakat untuk membangun ibadah dan pelayanan yang harum menyenangkan hati-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak itu pasti mendengar firman yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Dari sini kita bisa melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan cuma satu yang Dia inginkan, terus bahagia, sekalipun keadaan tidak sesuai harapan. Tapi saat kita bahagia, kita menemukan yang namanya kebangkitan dalam roh kita untuk terus mencari Tuhan apapun keadaannya. Mari hari ini kita akan memujikan pujian sukacita kita kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita bangkit berdiri sekali lagi? Ya, saya nganggur tapi beda. Kita mari membawa kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Tiba saatnya kita akan menikmati sabda firman Tuhan. Kita percaya setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, akan bekerja dalam hidup kita. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami kelemahan dikuatkan kembali, yang mati rohaninya dibangkitkan kembali, sehingga kitab Nabi Yesaya digenapi bahwa bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, sumbu yang mulai pudar nyalanya tidak akan dimatikan. Percayalah, Yesus hadir, life and cyber time misola eversays. Come and see the Lord of Christ. Bersukacitalah, jangan bersedih, hai anak-anakku. Aku berbagi supaya kamu tahu pengharapan apakah yang terkandung dalam Alkitab. The Lord and Zion, the wheat and Zion and soul. Who can buy a seed, the Lord and fry a seed? Aku hanya pinjam mulut orang muda yang dianggap tidak penting dimanapun aku memakai dia. Lord and buy a seed. Be on my soul, let everything lies in the mind soul. Keep on my soul the same. Kita mengakui dengan mulut kita bahwa Tuhan kita baik. Bapa Engkau baik, Bapa. Bapa Engkau setia, Bapa Engkau setia. Sekali lagi kami mohon bangkit berdiri sambil kita pasrahkan hati kita untuk ditaburi firman Tuhan, supaya hati yang keras dilembutkan kembali oleh kuasa firman.
kuasa-Mu begitu dahsyat dan indah bagi setiap orang yang percaya. Kami persembahkan segenap hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Silakan Tuhan bersabda, mengatakan isi hati-Mu, menyatakan rencana-Mu dan perintah-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, silakan Tuhan beracara di antara kami semua. Amin. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang telah datang dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah lebih dari 2 tahun mengalami masa-masa yang tidak nyaman karena gangguan dari virus corona. Dan pada hari-hari, bulan-bulan ini kita bersama-sama memiliki kesempatan yang luar untuk dapat membangun ibadah bersama, pelayanan bersama dalam pertemuan ibadah. Tentu tetap harus melakukan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Ibadah, pelayanan bagi Tuhan. Kita selalu berdoa untuk keluarga, untuk saudara-saudara seiman, untuk seluruh gereja Tuhan, agar Tuhan membentengi dengan pasukan malaikatnya, sehingga kita dijauhkan dari mara bahaya. Percayalah, Tuhan lebih berkuasa dari segala macam bentuk virus dengan mutasi-mutasinya yang beraneka ragam. Kita tetap percaya kuasa Tuhan membentengi kita, dan kuasa kebangkitannya menopang daya imun kita untuk dapat menghalau segala malapetaka tersebut. Setiap malam kita perlu berdoa untuk suami, istri, anak-anak, cucu, mantu, semua anggota keluarga kita yang dapat kita sebut namanya, dan secara umum bagi seluruh jemaat Tuhan, kita harus selalu berdoa untuk semua itu, dan percayalah Tuhan berkenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan belajar dari pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan di jelang Jumat Agung dan Paskah. Jumat Agung kita memperingati peristiwa pengorbanan Yesus. Pada puncaknya Dia disalibkan. Pengorbanan yang memang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus demi keselamatan kita, umatnya. Dan Paskah adalah peristiwa kebangkitan Kristus dari antara orang mati, mengalahkan maut dan memberikan kuasa kebangkitannya itu untuk melahirkan kita baru
sebagai umat ciptaan Allah yang diberi kuasa untuk hidup bagi Allah, diberi kuasa untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, diberi kuasa untuk hidup di jalan Tuhan dengan taat dan setia, sehingga kita menjadi gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang dapat memberi pengaruh mulia kepada lingkungannya dan mengantar setiap jiwa untuk datang kepada Yesus. Dan itu adalah hal-hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita semua. Mari bersama-sama kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Mari sejenak kita bangkit berdiri. Kita akan ucapkan pembacaan kita, Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. 2, 3. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang itu makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak alabastur murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyengkanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak alabastur tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Silakan dulu. Kita telah membaca kisah sebelum peristiwa kematian Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke rumah Lazarus, dan waktu Tuhan Yesus datang, keluarga Lazarus menyambut Yesus dan membuat perjamuan untuk menyambut Yesus dalam rumah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat beberapa hal dalam kisah ini, bahwa ada hal-hal yang mulia yang dapat kita lakukan di jelang peringatan Paskah. Pada jelang peringatan Paskah, kita dapat belajar dari orang-orang yang mengasihi Tuhan ini, untuk kita juga dapat melakukannya bagi Yesus dalam merayakan atau memperingati Jumat Agung maupun Paskah. Nah, dalam kisah yang sudah kita baca tadi, pada jelang Jumat Agung dan Paskah, ada momen-momen yang berharga
yang dapat kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menarik hati Tuhan kepada kita. Nah, dalam pembacaan tadi kita lihat bahwa Lazarus menyambut Yesus bersama anggota keluarganya, dan mereka melakukan penyambutan yang sangat baik, menerima Yesus dengan melakukan suatu perjamuan. Dan yang kedua, kita juga melihat bahwa Lazarus mendampingi Yesus dalam peristiwa kunjungan tersebut dan mengikuti jamuan makan bersama Yesus. Dan saudara yang lain adalah Marta. Marta memiliki talenta untuk memasak. Nah, talenta itu digunakan untuk memberikan perhatian kasihnya kepada Yesus. Marta berjadi lelah untuk menyediakan hidangan-hidangan yang lezat, yang nyaman untuk dinikmati. Dan yang ketiga adalah Maria. Maria ingin menyenangkan hati Yesus. Dia mau menyambut kedatangan Yesus dengan cara mengambil minyak narwastu miliknya, minyak narwastu yang sudah dibeli oleh Maria dengan harga yang tidak murah, karena minyak narwastu adalah sejenis parfum yang mahal harganya, yang harum baunya, dan Maria mengambil minyak narwastu tersebut lalu menuangkan pada kaki Yesus. Maria memiliki rambut yang bagus, terawat dengan baik, dan dia menyeka kaki Yesus dengan rambut yang terpelihara dengan baik itu. Dia menuangkan minyak narwastu di kaki Yesus dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya yang merupakan mahkota bagi Maria. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengenal satu persatu bagaimana Lazarus, bagaimana hati Marta, bagaimana hati dari Maria. Tuhan mengenal hati mereka. Dan pada saat itu Yudas Iskariot, dia adalah bendahara dalam tim pelayanan Tuhan Yesus. Dia mengomel, kenapa minyak narwastu yang mahal itu dituangkan begitu saja di kaki Yesus? Kan lebih baik kalau minyak itu dijual dan uangnya untuk kita sedekahkan kepada orang-orang miskin. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan kepada Yudas, biarlah Maria melakukannya untuk menyambut dan menghormati hari penguburan. Orang-orang miskin itu ada padamu, tetapi tentunya yang
firman kepadaku adalah orang-orang yang memiliki hati seperti Maria. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah pada jelang Jumat Agung dan Paskah ini, marilah kita gunakan sebagai kesempatan yang baik untuk kita berkomitmen melakukan hal-hal yang mulia dan menarik hati Yesus, seperti Maria yang berjuang untuk menyenangkan hati Yesus sebelum Yesus disalibkan, sebelum Yesus dimakamkan. Maria lebih dahulu melakukan perbuatan yang mulia. Dia menuangkan minyak alabastur yang menjadi kesukaannya, dituangkan di kaki Yesus. Nah, dengan rambut yang indah dari Maria digunakan untuk menyeka kaki Yesus. Kita lihat di sini bagaimana Maria rela berkorban. Maria rela menghormati Yesus dengan mahkota yang indah milik Maria, yaitu rambut di kepalanya yang pakai untuk menyeka kaki Yesus sebagai tanda hormat, tanda kasihnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama jelang Jumat Agung yang akan kita lakukan pada Jumat tanggal 15 jam 7 pagi di sini. Kita akan melakukan ibadah memperingati pengorbanan Yesus di kayu salib. Jumat Agung nanti pada tanggal 15 bulan April, bulan depan, kita memperingati betapa Yesus mengasihi kita, betapa Yesus berkorban untuk keselamatan kita dengan memberikan dirinya, rela disiksakan dan disalibkan di bukit Golgota. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa untuk kita, untuk keselamatan kita. Dia tebus kita, segala dosa, pelanggaran, kebejatan kita ditanggung oleh Yesus sendiri dengan mengorbankan dirinya, disalibkan di Golgota. Itu semua dia bayar untuk saudara dan saya. Kuasa kematian Yesus itu berdampak atau bekerja melintasi segala zaman. Zaman purbakala, zaman sekarang maupun yang akan datang. Dosa pelanggaran umat manusia pada zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang dapat ditanggung oleh Yesus dengan satu peristiwa kematiannya di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga, Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit dari kematian untuk kita. Kuasa kebangkitannya mampu melahirkan kita baru sebagai umat Tuhan, dilahirkan baru sebagai anak-anak Allah, diberi kuasa
kuasa untuk hidup di jalan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup menjalani perintah Allah, meraih tujuan Allah, sehingga oleh kuasa kebangkitannya segala perbuatan kita dalam koridor taat kepada ajaran dan perintahnya itu memiliki nilai yang abadi, memiliki nilai yang kekal, diperhitungkan oleh Tuhan Allah sebagai poin-poin yang akan dipahalai di surganya yang mulia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah di jelang Jumat Agung Paskah ini kita bersama-sama mengkaji dalam diri apa saja yang kurang dalam hidup kita, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita akui, kita mohon ampun, dan kita berkomitmen, saya mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Saya mau hidup di jalan Tuhan. Saya mau hidup memuliakan Tuhan. Dan jelang Paskah ini kita berkomitmen untuk melakukan segala hal yang mulia, segala hal yang baik, segala hal yang benar, sesuai ajaran dan perintahnya, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kiranya melalui renungan di pagi hari ini kita bersama-sama melakukan hal-hal yang baik seperti Lazarus, seperti Marta, seperti Maria. Meneladanlah kepadanya, meneladanlah kepada Lazarus, meneladan kepada Marta, meneladan kepada Maria, dan saya yakin Tuhan berkenan kepadamu. Hati Tuhan tertuju kepadamu, dan Dia mau beracara lebih dahsyat dalam hidupmu, sehingga hidupmu menjadi saksi Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua, pada pagi hari ini kami bersyukur Engkau telah memberikan berita-Mu bagi kami, agar jelang Jumat Agung dan Paskah ini kami mengambil kesempatan untuk mendekatkan diri lebih lagi kepada-Mu. Ampunilah kami dari segala kekurangan-kekurangan kami. Ampunilah kami dari segala kekhilafan-kekhilafan kami. Dan bersama-sama kami mau berkomitmen untuk hidup menyenangkan hati Bapa Surga, seperti Lazarus, seperti Marta, seperti Maria, menghormati Tuhan, mengagungkan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan mempersembahkan waktu-waktu yang berharga untuk duduk diam bersama Tuhan, menggunakan setiap talenta-talenta
yang Tuhan karuniakan dalam diri kami, untuk kami kerjakan talenta-talenta kami demi menyenangkan hati Bapa. Dan juga seperti Maria yang tidak terikat oleh harta bendanya, tidak terikat oleh keuangan dirinya atau kehormatan pribadinya, tapi dia persembahkan minyak yang berharga itu, minyak yang telah dibeli dengan harga yang mahal, dia gunakan untuk menyiram kaki Yesus dengan minyak wangi tersebut, yang dia gunakan rambutnya yang indah untuk menyeka kaki Yesus. Demikianlah kami, umat-Mu, tidak mau terikat dengan segala harta duniawi ini. Kami mau gunakan segala harta duniawi untuk menyeka kaki Yesus, untuk menghormati Yesus, untuk menyenangkan hati Yesus. Oh Bapa surga, kiranya Roh-Mu yang akan melawat hati pikiran kami, untuk kami dapat melakukan segala hal mulia, seperti Lazarus, seperti Marta, seperti Maria. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhanku. Di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sejenak saya akan mengumumkan acara kita. ibadah kita di setiap hari Minggu maupun ibadah di rayon harus dikerjakan melalui protokol kesehatan. Jadi memang sudah lebih dilonggarkan ya peraturannya, tapi tetap kita harus menjaga diri dan menjaga sesama kita dengan berjarak, dengan bermasker, dengan sudah mengikuti vaksinasi 1, 2 dan booster. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum vaksin, segera vaksin. Saya sudah share di grup. Anda bisa menghubungi beberapa nomor telepon yang tertera di sana. Seperti saya, Mbak Uti, Ibu Eli belum booster. Nah, saya, Mbak Uti, Ibu Eli harus segera booster. Nanti setelah minggu pertama kami akan melakukannya. Sekarang belum ya. Nah, itu semua harus kita kerjakan supaya kita menjaga diri dan menjaga orang lain di sekeliling kita. Nah, pasca Jumat Agung dan pasca akan kita selenggarakan di gereja kita. Jumat Agung pada tanggal 15 April jam 7 pagi. Yang kedua, pasca pada hari Minggu tanggal 17 jam
7 pagi juga. Jadi Bapak Ibu bisa persiapkan diri dan beritahu ke teman-teman yang lain bahwa Jumat Agung ibadah akan dilakukan pada hari Jumat tanggal 15 April jam 7 pagi, dan Paskah itu hari Minggu tanggal 17 jam 7 pagi. Nah, Bapak Ibu yang akan berkurban untuk kepentingan Jumat Agung dan Paskah, Bapak Ibu bisa memberikan persembahan Bapak Ibu di envelope yang dikasih tulisan Paskah, dan persembahkanlah semua yang terbaik bagi Tuhan dengan penuh hormat kepada Tuhan, dengan penuh rindu. Tuhan, aku mau bersyukur dengan kurbanku ini. Jadi di envelope-nya tulis Paskah, begitu ya. Dan saya percaya ketika kau melakukannya dengan niat bersyukur, hormat dan kasih pada Tuhan, semuanya berkenan pada Tuhan, dan hati Tuhan tertarik, tertuju kepadamu. Berdoa terus untuk sesama anggota keluarga, berdoa terus untuk bersama umat Tuhan, juga untuk anak-anak sekolah minggu yang mulai hari ini akan menyelenggarakan ibadah tatap muka. Kita selalu berdoa juga untuk mereka. Tuhan jagai dengan pasukan malaikatnya. Tuhan berkati anak-anak kita semua ya. Demikian pengumuman dari saya. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur, kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Ibu Naneng Sulistiorini, Bapak Yohanes Cahyo Mardiko. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Ibu Mariam, Bapak Sutekno, Ibu Tamin, Ibu Rahel, Ibu Tres, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Ibadah Jumat Agung tanggal 15 April 2022 pukul 6.30 disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022. Ibadah pertama pukul 6.30, ibadah kedua pukul 8.30. Jadwal pelayan Tuhan, ibadah Jumat Agung tanggal 15 April 2022, WL Bapak Paulus Budi, Singer Ibu Mei Murjayani dan Ibu Josianha.
Jadwal pelayan Tuhan, ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022. Pemimpin pujian Ibu Sasi Andriana, Ibu Febe Parmawati, dan Saudari Luisiana Indrawati. Mari kita dukung dan doakan untuk kebutuhan ibadah Jumat Agung dan Paskah 2022. Dana yang telah terkumpul dari janji iman sebesar Rp1.900.000. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terbeban bisa memberikan persembahan Paskah tersebut dalam amplop dan ditulisi persembahan Paskah, lalu masukkan ke dalam peti persembahan. Kiranya Tuhan Yesus mencukupkan dan memberkati kita semua. Jadwal pelayan Tuhan Minggu 10 April 2022. WL Saudari Luisiana, singer Ibu Susi Handayani, pemain musik Bapak Lukas, Bapak Priyo, Bapak Agung, Bapak Henok, dan Saudara Yohanes. Haleluya. Bapa surga, hamba bersyukur atas pimpinan Roh-Mu yang kudus menolong kami semua untuk membangun ibadah, pelayanan, dan kurban kami. Kiranya Tuhan menerimanya, dan hamba berdoa Tuhan memberkati para pelayan Tuhan dan semua jemaat yang sudah berjerih rela untuk membangun ibadah. Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan yang sudah berkorban kepadamu, dan hamba berdoa juga untuk persiapan hari peringatan kematian Yesus, Jumat Agung pada tanggal 15 jam 7 pagi di sini, juga perayaan Paskah pada hari Minggu tanggal 17 jam 7 pagi di tempat ini. Tuhan yang akan menolong oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan yang memberkati seluruh kebutuhan yang diperlukan dengan berkat yang berkelimpahan dari kerajaan-Mu. Kami berdoa bagi saudara-saudara yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan berkati dengan kesehatan yang prima. Tuhan berkati cita-cita mereka dengan segala berkat dari surga. Hamba berdoa juga bagi bangsa dan negara, bagi Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, juga para menteri, bagi TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang bagi kesehatan bangsa. Tuhan memberkati mereka dengan hikmat-Mu, menjagai mereka dengan pesugihan malaikat-Mu. Segala rencana-rencana yang jahat dari sekelompok orang yang ingin merongrong bangsa ini dihalau oleh pasukan malaikat Tuhan. Tuhan membentengi NKRI, Tuhan membentengi bangsa yang besar ini dengan pasukan malaikat-Mu, dan Tuhan yang akan memimpin bangsa Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan. Terima kasih. Tuhan memberkati juga gereja-gereja Tuhan di Indonesia dengan api kemuliaan-Mu. Dan akhirnya, saudara yang dikasih Tuhan, angkatlah wajah-Mu dan terkena hati-Mu kepada Tuhan. Kiranya berkat yang berkelimpahan dari Bapa Surga tercurah
bersyukur bagi jemaat-Mu ya Tuhan. Kasih karunia dari Sang Kristus memenuhi sendi-sendi kehidupan-Mu, dan Kau menjadi gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang taat setia, penuh hormat dan kasih kepada Bapa Surga. Persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyegarkan iman dan pengharapan-Mu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja kemuliaan, menjemput gerejanya, dibawa pulang ke surga mulia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar, Dia Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati dan memberkati, tetap memberkati. Amin. Shalom.